Halo Sobat Pertanian, kembali lagi di Pos Tani, podcast seputar pertanian. Saya Maulidia sebagai host pada hari ini akan berbincang santai tapi bermakna terkait generasi muda dan pertanian Indonesia, khususnya peran generasi muda atau Gen Z terhadap perkembangan sektor pertanian di Indonesia. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat keren sekali. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Kak. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Pagi semuanya, perkenalkan saya Ika Bella, mahasiswa semester 6 dari jurusan Agribisnis Universitas Jember. Ya, selamat pagi Kak Dia. Perkenalkan, nama aku Safir Rolandi. Aku juga sama, mahasiswa semester 6 di program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Wah, keren sekali ya dua orang narasumber kita pada hari ini berasal dari Universitas Jember dan saat ini menempuh semester 6 nih. Kalau boleh tahu kesibukannya kakak-kakak berdua ini apa aja nih akhir-akhir ini? Ya, sebagai mahasiswa semester 6, pasti kesibukannya udah fokus di bagian tugas akhir ya, atau skripsi, di mana sekarang itu kita udah mulai fokus mau penelitian di mana, kita udah nentuin lokasi di mana kita mau meneliti, dan udah sih itu aja mungkin kesibukannya untuk semester ini. Ya, aku juga setuju banget. Mungkin semester ini jadi permulaan bagi kita anak-anak semester 6 untuk memulai risetnya sebagai tugas akhir kan ya. Itu jadi kesibukan kita. Kalau kesibukan lain sih sepertinya masih ada beberapa sedikit sebenarnya urusan di organisasi-organisasi, terkadang masih ikut juga. Wah, keren sekali ya. Dua narasumber kita ini lagi menghadapi fase skripsi nih. Semoga dilancarkan ya, Kakak-kakak. Ya, mohon doanya. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen yang pertama, yakni terkait motivasi mengapa memilih jurusan pertanian. Mungkin teman-teman di sini sering kali mendengar dan bahkan teman-teman yang memilih jurusan pertanian kerap kali ditanya, kenapa sih kok memilih jurusan pertanian? Karena memang stigma orang-orang itu terlalu rendah terhadap jurusan pertanian. Nah, aku di sini kepo nih kepada narasumber kita pada hari ini. Kenapa sih kok memilih jurusan pertanian? Menurut aku sih, prospek di bidang pertanian ini cukup menjanjikan ya, dimana yang kita ketahui itu sektor pangan ini menjadi sektor prima yang menjadi kebutuhan dasar manusia, sehingga ilmu di sini tuh terus berkembang dan terus beragam secara pesat, dan itu cukup menjanjikan ya menurut saya di masa yang akan datang. Ya, aku setuju juga. Mungkin kalau alasan memilih jurusan di pertanian ya kayak kalau aku sendiri sebenarnya dari awal sejak pencarian PTN aku pilihkan pertanian itu sebagai pilihan utamaku baik satu ataupun dua. Tuh. Untuk alasannya sih sebenarnya aku nggak mikir macam-macam sebenarnya. Yang aku pikir adalah ketika kita menempuh suatu pendidikan ya kita fokuskan aja untuk berkembang di sana, terus manfaatkan segala bentuk research atau apa ya hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah. Menurutku juga nggak ada yang buruk kok ketika kuliah itu dimanapun. Menurutku cukup keren sih pilihan kakak dan juga alasannya. Kalau boleh tahu nih, selama berkuliah pastinya kakak-kakak berdua ini menemukan tantangan atau mungkin sesuatu yang tidak terduga atau culture shock saat masuk jurusan pertanian. Boleh dong diceritakan? Ya, selama masa perkuliahan ya sejauh ini di semester 6, eh, yang menjadi tantangan buat aku sendiri itu di bagian belajar mengajar ya, dimana dalam kegiatan itu yang awalnya aku pikir itu belajarnya cuman sekedar pertanian, menanam ke lahan, itu enggak selamanya benar ya teman-teman. Kita itu di perkuliahan juga diajari mengenai sistem informasi, ekonomi, bisnis, jadi cakupannya luas. Nah, dari berbagai hal tadi itu kita menjadi mahasiswa pertanian itu dipaksa untuk menjadi mahasiswa multi talent, dan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Wah, berarti kalau di jurusan pertanian itu tidak hanya mencangkul ya Kak, Iya, seperti kata betul. orang-orang. Wah, itu guys, sangat multi talent sekali. Kalau dari Kak Safero nih, kira-kira apa ada tantangan atau culture shock selama berkuliah di jurusan pertanian? Oke, menurutku selama jadi mahasiswa untuk tantangan itu
selain tentang kuliahnya ya, mungkin banyak dari kita tugas-tugasnya itu kita harus berinteraksi dengan petani. Selain itu nggak cuma petani juga, ada kita juga harus meneliti atau mengamati tanamannya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di sana. Ada memperhatikan tanaman, memperhatikan petaninya juga. Terus kita juga diajari analisis dan sebenarnya itu bukan hal yang mudah. Kita harus belajar benar-benar untuk itu. Untuk culture shock ini sebenarnya aku ada. Eh, karena ini kita kan universitas ya bisa dikatakan cukup cukup dikenal juga di Indonesia kan ya, otomatis banyak diantaranya masuk nggak cuma dari Jember, termasuk aku juga. Asalku dari Bojonegoro yang notabene banyak orangnya itu dari Jawa. Nah, masuk ke sini aku pikir juga ya dari hal interaksi bakal mudah karena ya mungkin sama-sama Jawa Timur pastinya mudah kan ya. Ternyata ya enggak juga. Ternyata di sini banyak orangnya, masyarakatnya itu profilnya itu dari suku Madura dan itu jadi cukup terkendala. Apalagi kalau kita mau penelitian terus berinteraksi dengan petani dan profilnya orang Madura itu dari aku kesusahan. Biasanya aku ngajak teman untuk berinteraksi dengan petani kalau situasinya seperti itu. Iya, bener banget ya. Sebenarnya sama juga kayak aku, Kak. Aku juga dari Kota Pasuruan dan cukup kaget ketika datang ke Jember karena pada awalnya Jember tuh aku kira juga memakai bahasa Jawa yang halus atau kerama gitu. Jadi aku mempersiapkan tuh bahasa kerama untuk berbicara kepada petani. Nah, ternyata waktu ke petani, petaninya malah ngomong bahasa Madura. Cukup kaget ya, Kak ya. Oke, karena tadi kita udah bahas nih terkait alasan dan juga tantangan Kak Safiru dan Kak Ika Bella selama di jurusan pertanian. Sekarang kita lanjut nih ke bahasan yang lebih mendalam. Yakni sebagai mahasiswa kita ini sering banget menemukan posisi yang cukup unik karena di kelas kita bersama dosen ini belajar terkait teori dan juga data atau jurnal, akan tapi ketika kita terjun langsung ke lapang banyak sekali realita-realita yang kita temukan di antara petani yang tidak sesuai dengan teori yang diajarkan oleh dosen. Nah, sebenarnya aku ingin tanya nih Kak, seperti apa sih sebenarnya kondisi pertanian Indonesia kalau dilihat dari kacamata mahasiswa pertanian? Kita berbicara tentang permasalahan pertanian di Indonesia ya kak ya. Kalau kita buka kacamata kita selebar-lebarnya sebenarnya permasalahan pertanian di Indonesia itu sangat-sangat banyak dan melimpah sekali sebenarnya. Tapi mungkin pertama-tama aku bisa sampaikan terkait teknologinya ya kak. Selama aku jadi mahasiswa di pertanian, kondisi-kondisi petani itu sangat-sangat beragam. Tapi sebagian besar yang aku temui petani itu masih menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Misalnya mereka masih menggunakan arit untuk ya panen, proses panen dan juga mencari rumput-rumputan, kemudian menggunakan cangkul untuk membajak sawah, itu masih menggunakan. Masalah yang lebih kompleks sebenarnya banyak petani itu merasakan tentang distribusi hasil panennya sebenarnya. Ya, karena ada satu sifat komoditas pertanian itu mudah rusak dan juga komoditasnya kan dalam jumlah banyak gitu. Ya, petani itu sering kali mengalami kerugian itu ketika harus memproses hasil panennya. Ya, karena cepat busuk mungkin ya seperti itu petani banyak ruginya terusan. Kemudian berbicara tentang pendapatan juga petani dari sektor yang di lapang itu selalu mendapatkan jatah atau kalau kita istilahnya itu farmer share atau pendapatan yang mereka dapat dari seluruh rangkaian pasar itu cuma ya dapat sedikit lah karena kebanyakan petani itu komoditasnya dibeli dengan harga yang sangat murah seperti itu. Dan juga ini akan mempengaruhi kesejahteraan petani. Jadi ya banyak petani di Indonesia itu masih kesulitan dari segi kesejahteraannya. Kemudian, nah ini juga nggak kalah penting untuk generasi kita sesama pemuda. Banyak petani itu usianya itu udah nggak muda lagi. Eh, dari yang aku dapat atau baca dari data BPS, sensus BPS itu mengatakan sekitar 6 juta petani itu berusia muda, tapi itu cuma 20%-an
Nah, ini sangat-sangat kecil sebenarnya kalau kita tinjau untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin tantangannya dari kita ya bagaimana untuk di masa depan itu kita bisa mendongkrak bagaimana petani-petani muda itu bisa terbentuk atau lahir. Oke, seperti itu ya Kak. Ternyata realita yang ditemukan sangat miris sekali karena memang generasi Z atau Gen Z ini tidak banyak yang tertarik masuk ke sektor pertanian karena mereka menganggap bahwa pendapatan dari profesi petani ini sangat sedikit, dan memang benar ya ternyata bahwa farmer share petani ini cukup sedikit karena mereka yaitu tadi barangnya mudah rusak atau bagaimana sehingga hasil taninya itu tidak bisa optimal ya. Nah, kira-kira bagaimana sih potensi masa depan pertanian di Indonesia ini agar Gen Z ini mau dan tertarik untuk bergelut di bidang pertanian sehingga terjadi regenerasi petani nih Kak. Dan juga bagaimana sih peran yang bisa kita ambil sebagai mahasiswa untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, oke, peran kita sebagai mahasiswa ya, terutama saya sebagai mahasiswa pertanian dan juga sebagai generasi Z, dimana kita tahu sekarang ini udah canggih ya, banyak teknologi digital yang bermunculan. Kita juga udah dibekali skill karena kita setiap harinya pasti nggak jauh-jauh dari teknologi digital. Nah, sekarang ini udah banyak bermunculan juga kan teknologi digital di bidang pertanian seperti penggunaan drone, combine harvester. Itu kan pastinya teknologi-teknologi tersebut ada untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan pertanian. Nah, tentunya kita sebagai generasi Z itu harus terus berpotensi ya Kak untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi tersebut. Tentunya kita juga harus bisa mengajak minat-minat generasi muda untuk bisa bergelut di bidang pertanian ini. Bener banget ya Kak ya. Jadi memang Gen Z ini sangat dekat sekali nih dengan teknologi, khususnya sosial media atau yang sering kita pegang tuh ya TikTok. Karena semua tren tuh berasal dari situ ya sepertinya ya. Betul sekali. Iya, jadi banyak sekali guys petani di Indonesia tuh yang sudah mulai menggunakan sosial media mereka untuk memperluas jangkauan pasarnya. Seperti yang pernah saya lihat di TikTok itu Kak, ada seorang petani bawang itu menggunakan media sosial TikTok, kan itu ada keranjang kuningnya tuh. Nah, itu memanfaatkan itu tuh untuk memperluas jangkauan pasarnya sehingga tidak ada hasil tadinya yang terbuang karena tidak laku atau bagaimana. Dan juga saya sering lihat tuh di Instagram banyak sekali akun sosial media yang menggalakkan kampanye terkait hidroponik secara mandiri dari rumah. Jadi banyak banget komennya yang tertarik masuk ke sektor pertanian karena terlihat sangat menjanjikan ya, memakan sayuran yang segar. Ya, itu sendiri. keren sekali ya. Udah kita tahu beberapa contoh dari Kak Dia ini bahwa generasi Z itu udah pinter banget nih memanfaatkan kecanggihan sosial media di masa sekarang ini. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke segmen berikutnya, yakni terkait prospek kerja Gen Z di bidang pertanian. Oke, setelah kita ngomongin terkait peran Gen Z nih terhadap sektor pertanian di Indonesia, kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering ada di pikiran masyarakat atau bahkan orang terdekat kita nih, yakni terkait prospek kerja di sektor pertanian. Karena banyak sekali masyarakatnya yang berpikir bahwa setelah lulus jadi sarjana pertanian, profesi yang bisa diambil hanya petani saja. Padahal banyak sekali pekerjaan yang bisa diambil. Nah, boleh nih Kak bercerita terkait prospek kerja di jurusan pertanian, karena mungkin teman-teman agar lebih meyakinkan masuk ke jurusan pertanian atau bergelut di sektor pertanian. Oke, seperti yang udah kita tahu nih bahwa menjadi mahasiswa pertanian ini kita dipaksa menjadi mahasiswa yang multitalenta ya Kak. Nah, itu semua bukan tanpa maksud ya. Kita di sini dibekali banyak hal pengetahuan seperti pengetahuan sistem informasi, ekonomi, bisnis, itu bukan tanpa sebab ya. Kita dibekali hal tersebut untuk bisa membentuk pribadi kita yang siap untuk terjun di dunia pekerjaan. Seperti kita bisa menjadi ahli IoT, kita bisa menjadi wirausahawan yang sukses, bahkan kita bisa terjun di dunia perbankan. Wah, bisa Kak terjun di perbankan, karena kan banyak sekali yang berpikir bahwa mahasiswa pertanian kok terjun ke perbankan, kayak tidak nyambung gitu ya, awalnya saya pikir juga gitu ya Kak. Setelah saya sendiri terjun di dunia pertanian ini,
semuanya itu menjadi mungkin ya, karena kita di situ tuh diajari berbagai hal itu tadi, bisnis, ekonomi, kita tuh belajar semuanya. Jadi kita tuh dipersiapkan untuk bisa belajar dan bekerja di berbagai bidang. Wah, seperti itu ternyata ya Kak ya. Karena kan memang di perbankan itu ada KUR itu ya, keterangan usaha rakyat. Jadi perlu nih sektor pertanian untuk membantu petani-petani yang ingin mengajukan kredit untuk usaha taninya. Jadi mungkin teman-teman yang melihat video ini jangan lagi berpikir kenapa sektor pertanian kok masuknya ke perbankan, karena kita memang mendapatkan mata kuliah tersebut ya teman-teman. Jadi tidak perlu soal tanam-menanam, lahan, itu nggak semuanya begitu ya teman-teman. Kita juga diberi pelajaran yang umum. ya masih nyambung ya teman-teman ya ternyata ya. Nah setelah kita ngomongin nih kan Kak Ika Bella berbicara terkait mungkin yang di swasta aja nih atau di pabrik. Nah kita lanjut ke yang mungkin teman-teman yang ingin jadi pegawai negeri. Kira-kira ada nggak sih prospeknya di sektor pertanian itu kalau kita ingin jadi PNS tuh? Ya, sebenarnya aku ungkapkan bahwasanya aku setuju banget dengan pernyataan dari Kak Kapera, bahwasanya prospek kita tuh sebenarnya luas banget dan cukup menjanjikan. Teman-teman nggak perlu meragukan. Dan kemudian terkait posisi di pegawai negeri sipil ya, atau kalau sekarang istilahnya kan ASN. Ya. Untuk posisi di ASN sebenarnya kita mahasiswa pertanian itu cukup perfect juga karena banyak instansi pemerintahan itu bergerak di bidang pertanian seperti dinas pertanian, peternakan dan juga perikanan itu juga ada. Teman-teman sangat-sangat luas banget ke sana. Terus kemarin juga kalau tidak salah di tahun 2023 aku pernah dapat kabar dari daerah sendiri bahwasanya ada pembukaan formasi ASN untuk mengajar menjadi guru. Itu juga bisa. Dan aku juga kaget karena kok bisa anak pertanian jadi guru. Ternyata setelah tak telisik, oh bisa. Karena ilmunya juga dipakai, terutama dari program studiku itu juga dipakai di sana. Kemudian teman-teman kalau berpikir bahwa pertanian itu nggak didukung oleh pemerintah, ternyata pemerintah sudah memberikan program yang mendukung banget buat pertanian di Indonesia. Nah, sedikit aku cerita dari yang aku baca, pemerintah itu udah mencanangkan suatu program di akhir tahun 2024 kemarin, itu program petani milenial. Jadi program itu punya tujuan untuk menarik generasi-generasi seangkatan kita atau mungkin generasi-generasi muda untuk menjadi petani. Dan mungkin dari Kementerian Pertanian itu menyatakan bahwasanya ada prospek sekitar ya pendapatannya ada lah katanya 2 digit gitu seperti itu. Dan itu menarik banget buat kita, terutama buat generasi muda. Gak cuma dapat pekerjaan aja, kita juga dikasih bimbingan juga, pembekalan dulu untuk masuk ke pertanian itu. Seperti itu ya ternyata teman-teman, 2 digit loh teman-teman. Jadi buat yang mikir kalau jadi petani atau masuk ke sektor pertanian ini gak menjanjikan, nah ini udah dibantah nih sama kakak kita yang keren ini. Nah memang ya Kak ya, kalau jadi mahasiswa pertanian itu harus multi talenta. Dan aku pernah melihat nih banyak sekali mahasiswa pertanian itu yang juga bisa nih ke digital marketing atau bisa menjadi auditor dan lain sebagainya. Jadi kayak tidak hanya soal mencampur saja ya Kak ya ternyata ya. Wah, obrolan kita hari ini sangat seru sekali ya teman-teman. Kita dari tadi nih membahas terkait motivasi masuk ke jurusan pertanian, tantangannya selama berkuliah, potensi Gen Z untuk turut mengembangkan sektor pertanian Indonesia sampai ke prospek kerjanya seperti apa. Kita tadi sudah sempat menyinggung juga terkait bagaimana Gen Z bisa mengambil peran untuk turut mengoptimalkan pertanian Indonesia. Dan juga tadi sempat disinggung nih terkait petani milenial, dan menurutku itu merupakan peluang yang cukup bagus bagi Gen Z yang ingin terjun di bidang pertanian. Nah, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung acara, jadi kita harus berpisah nih dengan 2 narasumber kita yang sangat keren sekali. Terima kasih kepada Kak Savero dan juga Kak Ika Bella yang telah hadir pada hari ini di podcast kita dan turut menyampaikan nih
pandangan di bidang pertanian. Semoga informasi yang kita sampaikan pada hari ini bisa berguna bagi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui pandangan terkait sektor pertanian di Indonesia. Kepada Kak Safir dan Kak Ika Bella mungkin bisa menyampaikan pesan bagi teman-teman yang masih ragu untuk terjun di bidang pertanian. Oke, pesan dari aku buat teman-teman yang masih ragu untuk terjun di bidang pertanian ini, pertanian itu keren loh teman-teman. Meskipun ada tantangan di dalamnya, pasti ada keseruan-keseruan juga yang menanti kita ke depannya. Nah, don't worry, menjadi mahasiswa pertanian pasti happy. Wah, keren sekali. Mungkin dari Kak Safero nih ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, mungkin aku kurang lebih juga sebenarnya sama, tapi ya aku ingin sampaikan bahwasanya bagi teman-teman yang seangkatan dengan kita, tetap semangat menjalani perkuliahan kalian, teman-teman kita yang berada di Fakultas Pertanian. Kita masih punya cita-cita yang sangat tinggi dan juga ada dunia pertanian yang perlu kita garap selanjutnya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada Kak Safero dan Kak Ika Bella. Terima kasih kembali. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti dari awal hingga akhir. Jika teman-teman punya cerita atau pandangan terkait pertanian, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena dukungan dari kalian akan membuat akun kita semakin keren. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan teruslah tumbuh seperti benih yang kamu tanam hari ini. Saya Waludia pamit undur diri. Terima kasih. Jadi jelas banget ya teman-teman, pertanian bukan cuma tentang cangkul dan sawah, tapi juga tentang inovasi, keberlanjutan, dan juga masa depan dari pertanian kita. Gen Z seperti kata ini punya peran penting banget untuk ada di dalam perkembangan itu. Betul sekali, industri ekonomi justru generasi muda memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan di pertanian Indonesia. Karena jika bukan kita yang mengambil alih, Siapa lagi?